Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Marwan. Saya perwakilan dari kelompok 6, yaitu perwakilan dari anggota kelompok saya dan perempuan Sri Nur Hidayah, Muhammad Fahri Mokodongan, Abdul Wahid Bulbel, dan Muhrodin. Di sini saya mewakili dalam memaparkan materi kami yang berjudul keterampilan memberi penguatan. Baiklah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita membahas tentang keterampilan memberi penguatan ini, kita akan membahas seluruh rumusan masalah apa saja yang akan kita pecahkan pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan memberi penguatan. Nah, apa sih itu keterampilan memberi penguatan? Kemudian yang kedua tentang tujuan memberikan penguatan. Kemudian yang ketiga ada komponen pemberian penguatan. Yang keempat, bagaimana model pemberian penguatan. Yang kelima, prinsip pemberian penguatan. Dan yang terakhir adalah kelebihan serta kelemahan dalam keterampilan pemberian penguatan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian keterampilan memberikan penguatan. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu pengertian penguatan. Penguatan itu dia berasal dari kata kuat atau kokoh, teguh, tangguh, dan awet. Atau dapat dikatakan pula diawali dengan huruf P dan diawali dengan kata P dan diakhiri dengan an, dan atau dapat dikatakan penguatan adalah mengukuhkan, mengkokohkan, atau mengawetkan. Setelah itu kita harus ketahui juga tentang pengertian memberi penguatan. Dapat dikatakan bahwa keterampilan pemberian penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon baik yang verbal maupun non-verbal yang diberikan oleh guru sebagai tingkah laku terhadap siswa untuk memberikan umpan balik. Nah, di sini di mana perbuatannya itu dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa lain untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh siswa yang diberikan penguatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan pemberian penguatan. Adapun tujuan pemberian penguatan di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu untuk memudahkan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Selanjutnya yaitu tentang komponen pemberian penguatan. Nah, komponen pemberian penguatan di sini dia ada 2. Yang pertama ada penguatan verbal, yang kedua ada penguatan non-verbal. Nah, kalau penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian maupun penghargaan atau koreksi lainnya. Nah, melalui kata-kata ini, seorang siswa itu dia dapat tersanjung dan ataupun dapat menerima koreksi dari orang lain. Nah, adapun bentuk dari penguatan verbal ini dia ada 2, yaitu ada pujian dan ada juga hukuman. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang penguatan verbal, selanjutnya kita masuk kepada penguatan non-verbal. Nah, di sini penguatan non-verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan bahasa isyarat. Bentuk penguatannya itu bisa menggunakan dengan gerakan tubuh, dengan mimik, atau dengan simbol, dengan benda atau hadiah. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada model pemberian penguatan. Nah, di sini model pemberian penguatan itu dia ada 3. Yang pertama ada penguatan seluruh kelompok, yang kedua ada penguatan parsial, yang ketiga ada penguatan perorangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan model penguatan seluruh kelompok. Model penguatan seluruh kelompok yaitu pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam kelas atau dilakukan secara terus-menerus, juga bisa dinamakan dengan pemberian penguatan itu secara individu karena mencakup semua orang. Nah, yang kedua adalah penguatan parsial. Penguatan parsial sama dengan penguatan sebagian yang tidak berkesinambungan diberikan kepada siswa, yang tidak berkesinambungan diberikan kepada siswa untuk sebagian dari responnya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan perorangan, merupakan
penguatan yang diberikan secara khusus, yaitu kepada seseorang tersebut, misalnya dengan menyebutkan kemampuan, penampilan, dan nama siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin selanjutnya, itu tentang prinsip pemberian penguatan. Adapun prinsip pemberian penguatan, yaitu yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, di mana dalam memberikan keterampilan penguatan kepada seorang siswa, seorang guru itu harus dengan hati yang senang atau dengan hati yang gembira, serta seorang guru itu harus antusias, seorang guru itu harus semangat, harus ceria dalam memberikan materi-materi tentang penguatan atau keterampilan-keterampilan yang dapat menumbuhkan semangat seorang siswa. Kemudian yang kedua yaitu tentang kebermaknaan. Nah, di mana di sini dalam memberikan keterampilan penguatan, seorang guru itu harus mengajarkan seorang siswa di mana dia memang tahu betul hubungan antara memberikan penguatan dengan tingkah lakunya yang bisa berubah atau memiliki dampak bagi perilakunya, sehingga di sini akan terjadi bahwa keterampilan memberikan penguatan ini memang benar-benar bermakna dalam mengubah tingkah laku seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan respon yang negatif. Nah, di sini penggunaan respon yang negatif ini bisa dilakukan seperti hukuman, memberikan hukuman, tentu itu bisa memberikan penguatan dalam diri seorang siswa. Namun harus dihindari ada respon-respon yang negatif yang perlu dihindari oleh seorang guru. Misalnya yaitu seorang guru itu mengeluarkan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan perasaan seorang siswa, menghina seorang siswa, atau bercanda yang kelewatan, atau bahkan ada yang guru yang berani mengejek seorang siswa. Sebaiknya ini dihindari oleh seorang guru agar tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan seorang siswa dan akan berpengaruh terhadap motivasi dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya yaitu tentang penggunaan bervariasi. Nah, penggunaan bervariasi ini juga sangat penting dalam keterampilan memberikan penguatan. Kenapa ini sangat penting? Karena variasi atau model-model inovatif yang diberikan oleh seorang guru itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan semangat dan motivasi seorang siswa. Nah, di sini variasi itu bisa berupa membentuk kelompok-kelompok kecil, diskusi-diskusi kecil yang tentunya dapat meningkatkan keterampilan dari seorang peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu tentang memberikan penguatan dengan segera. Nah, penguatan ini harus diberikan sesegera mungkin, harus dilaksanakan sesegera mungkin agar dapat lebih efektif dan bermakna bagi seorang siswa. Apabila keterampilan memberikan penguatan ini diberikan tidak secara langsung atau ditunda-tunda, maka dia tidak akan efektif dan tidak memungkinkan, tidak akan memberikan perubahan terhadap diri seorang peserta didik. Nah, itu prinsip memberi penguatan yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. Kelebihan memberikan penguatan itu ada 5 dan masih banyak lagi. Yang pertama itu dapat meningkatkan perhatian dan motivasi seorang siswa. Kemudian yang kedua, dapat mendorong seorang siswa itu dia lebih produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Dan yang kelima itu dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Nah, sedangkan kelemahan dari pemberian penguatan ini, keterampilan memberikan penguatan ini, kelemahannya yaitu dalam pengaplikasiannya. Apabila dalam pengaplikasian keterampilan dalam memberikan penguatan ini memiliki banyak problem, pemberian penguatan juga akan berakibat fatal. Misalnya yaitu tentang pemberian penguatan atau hadiah yang secara terus-menerus itu akan mengakibatkan seorang siswa itu jadi bersifat materialistis, di mana dia hanya mengejar yang namanya hadiah, hanya mengejar yang namanya pujian-pujian, dan ini bila dilakukan secara terus-menerus tentu akan mengakibatkan seorang siswa itu akan bersifat yang namanya materialistis. Itulah kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. Oke, terima kasih.
itulah pemaparan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 tentang keterampilan memberikan penguatan dengan berbagai rumusan masalah yang telah kita pecahkan pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.